Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja selesai mengikuti rangkaian KTT peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa yang diselenggarakan di Brussel hari ini 14 Desember. KTT dihadiri oleh pemimpin ASEAN dan juga pemimpin Uni Eropa. Sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia, Bapak Presiden merupakan satu dari 6 pemimpin yang diberi kesempatan untuk berbicara pada acara pembukaan. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa adalah mitra dagang ASEAN ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat. Total perdagangan ASEAN Uni Eropa pada tahun lalu mencapai 268,9 miliar US dollar. Sementara itu investasi asing langsung atau foreign direct investment dari Uni Eropa ke ASEAN mencapai 26 miliar US dollar pada tahun lalu. Uni Eropa adalah sumber FDI terbesar kedua di ASEAN setelah RRT. Oleh karena itu, Presiden Indonesia menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN Uni Eropa sangat penting. Tidak hanya untuk kesejahteraan kedua kawasan, namun juga untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden RI menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN-EU telah menghasilkan banyak hal. Namun, Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa kita harus mengakui banyak perbedaan yang masih harus diselesaikan. Presiden menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan harus menjadi landasan kemitraan ASEAN-UE. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak, tidak boleh lagi ada pihak yang mendikte. Presiden juga menegaskan bahwa mindset "my standard is better than yours" harus diganti. Selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse dan diperkirakan akan tetap menjadi pusat pertumbuhan dunia. Kerjasama dengan ASEAN dipastikan oleh Bapak Presiden akan menguntungkan Uni Eropa. Presiden juga mengutip survei yang dilakukan oleh EU ASEAN Business Council September 2022 mengenai persepsi bisnis di ASEAN. Dalam survei tersebut, 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. Kemudian 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan, dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan juga FTA antara EU dengan para negara anggota ASEAN. Artinya dari survei ini ditegaskan bahwa economic opportunity has and will always be the story of ASEAN. Bapak Presiden juga menekankan bahwa maju bersama harus diiringi dengan maju setara. Bapak Presiden juga mengharapkan Uni Eropa dapat terus mendukung hak negara berkembang untuk tumbuh dan maju. Dalam pidatonya, Bapak Presiden juga menggarisbawahi 2 hal yang perlu dilakukan bersama ke depan. Pertama, kemitraan ASEAN ini harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif dan perdagangan investasi harus dipermudah. Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan atas proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang menghambat perdagangan. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Hal kedua yang digarisbawahi Bapak Presiden adalah kemitraan Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Di dalam konteks ini, kemitraan ASEAN-EU harus dapat memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan serta memperkuat ekosistem pengembangan energi baru terbarukan. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela rangkaian KTT, Presiden juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Raja Belgia, kemudian dengan Perdana Menteri Belanda,
Ceko, dan juga Perdana Menteri Swedia. Dengan Raja Belgia, Presiden membahas penguatan kerjasama investasi kedua negara dan kerjasama dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden menyampaikan peluang kerjasama investasi kedua negara sangat besar dan iklim investasi Indonesia sangat baik. Presiden mengharapkan Belgia dapat meningkatkan investasi di Indonesia serta mengundang Raja Belgia untuk berkunjung ke Indonesia. Sementara dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Ceko, Belanda, Swedia, Bapak Presiden menekankan beberapa hal. Pertama, pentingnya kerjasama transisi energi. Presiden berharap kerjasama dalam konteks Just Energy Transition Partnership dapat segera dijalankan dan Indonesia akan segera menyiapkan desain proyeknya. Kedua, Presiden menyampaikan concern terhadap kebijakan Uni Eropa yang sifatnya diskriminatif dan menghambat ekspor komoditi Indonesia. Kebijakan baru yang menjadi sorotan Bapak Presiden adalah Deforestation Free Commodities. Yang ketiga, Bapak Presiden mendorong agar negosiasi Indonesia-EU CEPA dapat segera dirampungkan. Saat ini, negosiasi sudah masuk ke putaran yang ke-12. Dan yang keempat, Presiden memberikan informasi mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain mendampingi Bapak Presiden, saya juga melakukan 2 pertemuan bilateral, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan juga dengan HRVP Uni Eropa. Dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, saya membahas penguatan hubungan kedua negara termasuk pelaksanaan kembali mekanisme konsultasi bilateral di semua tingkatan antara kedua negara. Kami juga membahas isu buruh migran Indonesia di Malaysia termasuk penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan buruh migran Indonesia. Terkait isu kawasan, kami membahas situasi di Myanmar dan sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam kerangka ASEAN. Kami juga bertukar pandangan mengenai kebijakan Uni Eropa termasuk peraturan baru mengenai Deforestation Free Commodities. Menlu Malaysia berencana untuk melakukan kunjungan ke Indonesia pada kesempatan pertama. Sementara itu dengan HRVP Uni Eropa, Joseph Borrell, kita membahas pertama mengenai perang di Ukraina dan proyeksinya ke depan, kedua mengenai Indonesia-EU CEPA, kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian negosiasi, dan yang ketiga EU menyampaikan komitmen dukungan terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Yang keempat, saya menyampaikan penjelasan mengenai KUHP Indonesia yang menjadi perhatian banyak pihak. Kelima, saya sampaikan concern terhadap beberapa kebijakan UE yang merugikan Indonesia. Dan yang terakhir, saya sampaikan apresiasi atas partisipasi dan kontribusi UE pada International Conference on Afghan Women Education. Rekan-rekan, demikian tadi rangkaian kegiatan Bapak Presiden dan juga kegiatan saya selama berada di Brussels.